Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih, mahasiswa PMAK Migas dari Prodi Produksi Migas tingkat 1 kelas 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang mekanika fluida. Jadi langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu sebuah tabung pitot statis yang ditempatkan di tengah pipa berdiameter 300 mm memiliki satu lubang yang mengarah ke hulu dan satu lagi tegak lurus terhadapnya. Kecepatan rata-rata di dalam pipa adalah 0,80. Dari kecepatan pusat, tentukan debit air yang melalui pipa jika perbedaan tekanan antara kedua lubang tersebut adalah 60 mm. Anggap koefisien tabung pitot sebagai C sama dengan 0,98. Kita dapatkan diketahuinya, yaitu D sama dengan 300 mm diubah menjadi meter jadi 0,3. Kemudian ada H sama dengan 60 mm, kita ubah juga ke dalam meter menjadi 0,06. Kemudian tadi ada CV nya sama dengan 0,98, dan yang ditanya debit air yang melalui pipa. Jadi seperti yang kita tahu, rumus dari debitnya tersebut adalah Q sama dengan luas pipa dikali rata-rata V. Cuman karena kita belum mengetahui rata-rata V-nya, jadi kita cari dulu rata-rata V-nya. Untuk mencari kecepatan rata-rata, kita menggunakan rumus CV akar 2 kali E kali H. Baru kita masukkan nilainya. CV-nya tadi dari sini, ada di sini 0,98 dikali G, kita ambil G-nya 9,81, kemudian dikali H, H-nya tadi 0,06, kemudian dijumlahkan dan mendapatkan hasil 1063 mm. Kita mendapatkan hasil ini, kemudian kita kalikan hasil ini dengan kecepatan fluidanya tadi, yaitu 0,80. Yang mendapatkan hasil 0,8504. Setelah kita mendapatkan hasil ini, baru kita pindahkan ke rumus yang telah ada tadi. Jadi luas pipa ini memiliki rumus tersendiri, yaitu Pi per 4 dikali D kuadrat. Jadi kita tuliskan di sini Pi per 4 dikali D kuadrat. Baru kita masukkan nilai rata-rata V yang telah kita dapatkan tadi dikali 0,85. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil 0,06. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Itu soalnya minyak dengan SP GR 0,8 mengalir melalui penturimeter dengan diameter saluran masuk 20 cm dan diameter tenggorokan 10 cm. Manometer diferensial minyak merkuri menunjukkan pembacaan 25 cm. Hitung debit minyak melalui penturimeter horizontal. Misalkan CD sama dengan 0,98. Jadi kita mendapati diketahuinya SO sama dengan 0,8, SH sama dengan 13,6, D1 sama dengan 20 cm, D2 sama dengan 10 cm, X sama dengan 25, dan CD-nya 0,98. Dan seperti yang kita ketahui, rumusnya sendiri adalah CD dikali A1 dikali A2 akar dalam kurung A1 pangkat 2 dikurang A2 pangkat 2 kali akar 2 kali G kali H. Karena kita belum mengetahui A1 sama A2 nya, kita cari terlebih dahulu rumusnya.
Pi per 4 dalam kurung D1 tutup kurung kuadrat sama dengan Pi per 4 kali 20 pangkat 2 dan hasilnya 314.000,16 cm3. Dan untuk A2 nya sama rumusnya, cuman beda di D2 nya saja. Ini Pi per 4 kali 10 pangkat 2 yang memiliki hasil 78,54 cm3. Jadi setelah mendapatkan hasil A1 dan A2 nya, baru kita masuk ke dalam rumus ini. Kita mendapatkan hasil A1 dan A2 yang tadi, kita masukkan ke dalam rumus, dan hasil dari perkalian sepanjang ini adalah 70.465 liter. Baik, sekian saja dari saya untuk soal yang kedua ini. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu soalnya tentukan kecepatan aliran minyak melalui pipa jika selisih ketinggian air raksa dalam manometer diferensial tabung U yang terhubung ke dua ujung tabung pitot adalah 100 mm. Misalkan koefisien tabung pitot adalah 0,98 dan SP di air minyak 0,8. Jadi kita buat diketnya X sama dengan 100 diubah menjadi meter 0,1, CP 0,98, SO nya 0,8 dan SH nya 13,6. Yang dua ini adalah bilangan tetap. Kemudian karena rumus kecepatan aliran minyak melalui pipa itu adalah CV sama dengan akar 2 kali G kali H. Jadi karena kita belum mengetahui nilai H, kita harus mencari dulu dengan rumus X dalam kurung SH atau SO dikurang 1 sama dengan 0,1 dalam kurung X nya 0,1 tadi dalam kurung 13,6 per 0,8 dikurangin 1 dan mendapat hasil 1,6. Baru kita masuki ke dalam rumusnya tadi, CV akar 2 kali G kali H sama dengan 0,98 dikali akar 2 dikali 9,81 dikali 1,6 yang memiliki hasil 5,49 meter per second. Terima kasih.